Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Asia dengan NIM 2312120 dari Prodi PAI 4A. Di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan sedikit dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu hakikat pengembangan kurikulum. Menurut Omar Hamalik, pengembangan kurikulum yaitu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Sedangkan menurut Dakir, pengembangan kurikulum ialah pengembangan yang mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif, yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Dapat saya simpulkan bahwa pengembangan kurikulum ialah perencanaan perubahan dalam proses pembelajaran pada peserta didik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Sukmadinata, pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang umum di sini ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah konsep yang menyatakan bahwa informasi yang disajikan harus memiliki hubungan yang erat dan relevan dengan topik atau konteks tertentu. Informasi yang relevan adalah informasi yang mampu memberikan nilai tambah dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan untuk fokus pada data yang cocok. Manfaatnya agar memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu topik dan membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis informasi dengan waktu yang singkat. Adapun macam-macam prinsip relevansi. Yang pertama, relevansi kontekstual, yaitu informasi yang relevan dengan konteks tertentu. Yang kedua, relevansi temporal, yaitu informasi yang relevan dengan periode waktu tertentu. Yang ketiga, relevansi spasial, yaitu informasi yang relevan dengan lokasi atau tempat tertentu. Adapun ciri-ciri prinsip relevansi adalah signifikan, yaitu informasi yang disajikan memiliki dampak langsung terhadap pengambilan keputusan. Yang kedua, aktualitas, yaitu informasi up to date dan sesuai dengan kondisi terkini. Dan yang ketiga, spesifik, yaitu informasi yang spesifik dan terkait langsung dengan topik yang dibahas. Contoh dari prinsip relevansi adalah materi pembelajaran yang relevan dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Baik, yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, adalah konsep yang melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi yang berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada. Ini melibatkan keterbukaan terhadap ide baru dan kemampuan untuk menghadapi tantangan tanpa kehilangan arah atau tujuan utama. Tujuannya untuk merespon perubahan dalam lingkungan tanpa mengurangi stres dan meningkatkan kesinambungan antara kehidupan pribadi dan yang lainnya. Manfaatnya agar bisa menghadapi perubahan tanpa kesulitan dan menciptakan solusi untuk masalah yang muncul dan kita menjadi lebih terbuka dan mudah bergaul dengan orang lain. Adapun macam-macam fleksibilitas. Yang pertama, fleksibilitas waktu, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan jadwal kerja atau waktu aktivitas. Yang kedua, fleksibilitas tempat, yaitu kemampuan untuk bekerja dari berbagai lokasi. Yang ketiga, fleksibilitas tugas, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan tugas yang berbeda-beda. Yang keempat, fleksibilitas mental, yaitu kemampuan untuk mengubah cara berpikir atau pendekatan dalam menghadapi masalah. Adapun ciri-ciri fleksibilitas adalah mampu beradaptasi dengan cepat, keterbukaan terhadap perubahan, kreativitas, dan inovasi dan relevansi. Adapun contoh yaitu guru dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Baik, yang ketiga yaitu continuous. Prinsip continuous adalah konsep yang menekankan pentingnya kesinambungan serta pengajaran bahwa perubahan atau perkembangan yang terjadi harus tetap terjaga keselarasan dan keterhubungan dengan kondisi sebelumnya. Tujuannya untuk memastikan
bahwa perubahan yang terjadi tidak mengganggu stabilitas dan keteraturan yang ada, dengan menjaga hubungan yang konsisten antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan mendorong perkembangan yang berkelanjutan tanpa mengabaikan dasar-dasar yang telah ada. Manfaatnya yaitu dapat membantu dalam membuat keputusan yang bijak dengan mempertahankan kepercayaan dan reputasi. Adapun macam-macam prinsip continuous, yang pertama continuous operasional, yaitu menjaga kelangsungan operasional dalam bisnis atau organisasi. Yang kedua continuous pembelajaran, yaitu memastikan kelangsungan proses pembelajaran dalam pendidikan. Yang ketiga continuous layanan, yaitu menjaga konsistensi layanan kepada pelanggan atau pengguna. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama konsisten, terencana, dan fleksibel. Adapun contohnya yaitu pemerintah yang menjaga kelangsungan pelayanan publik meskipun terjadi penggantian kepemimpinan yang selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah konsep yang menekankan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Efisiensi berkaitan dengan kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan dengan meminimalkan pemborosan waktu, usaha, dan biaya. Tujuannya untuk menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik dengan sumber daya yang tersedia. Manfaatnya dapat menghemat biaya dengan tidak boros dan dapat meningkatkan keuntungan yang maksimal. Adapun macam-macamnya, yang pertama efisiensi operasional, yaitu penggunaan sumber daya secara optimal dalam proses produksi atau operasional. Yang kedua efisiensi energi, yaitu penggunaan energi yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Yang ketiga efisiensi waktu, yaitu penggunaan waktu secara optimal untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Adapun ciri-ciri prinsip efisiensi yaitu minimal pemborosan, kinerja optimal, dan efektivitas. Adapun contohnya yaitu metode pembelajaran yang dirancang untuk memaksimalkan pemahaman siswa dengan waktu dan sumber daya yang minimal. Baik, yang selanjutnya yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas adalah konsep yang menekankan pencapaian hasil yang diinginkan dengan cara yang paling tepat dan berhasil guna. Tujuannya adalah untuk memastikan tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan cara yang tepat dan dapat bermanfaat serta memberikan dampak yang positif. Manfaatnya adalah dapat membantu dalam pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna atau pelanggan. Adapun macam-macam prinsip efektivitas, yang pertama efektivitas organisasi, yaitu kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan strateginya. Dan yang kedua efektivitas program, yaitu kemampuan program atau proyek untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga efektivitas individu, yaitu kemampuan individu untuk mencapai tujuan pribadi atau profesional mereka. Adapun ciri-ciri prinsip efektivitas yaitu berhasil berguna, terukur, dan relevan. Adapun contohnya yaitu dokter yang mengobati pasiennya dengan mempraktikkan apa yang telah dipelajari dalam penyembuhan penyakit pada masyarakat. Baik, hanya itu yang ada di bagian umum. Yang selanjutnya di bagian khusus. Yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Penentuan tujuan pendidikan adalah proses untuk menetapkan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran dan pengajaran. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dan fokus pada kegiatan pendidikan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat bekerja menuju tujuan yang sama. Yang kedua, proses berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Pemilihan isi pendidikan atau kurikulum adalah proses untuk menentukan materi atau konten yang akan diajarkan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Prinsip ini memastikan bahwa isi pendidikan yang dipilih relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntunan zaman. Yang ketiga, proses berkenaan dengan pemilihan.
Proses belajar mengajar adalah langkah untuk menentukan metode, strategi, dan teknik yang akan digunakan dalam mengajar dan belajar. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan efektif, efisien, dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu proses berkenaan dengan media dan alat pengajaran. Pemilihan media dan alat pengajaran adalah langkah untuk menentukan perangkat atau sumber yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa media dan alat yang dipilih mendukung pembelajaran yang efektif dan efisien serta sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kelima yaitu proses berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian adalah proses sistematis untuk mengukur, mengevaluasi, dan memahami kemampuan prestasi dan berkembangan peserta didik. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan adil, objektif, dan bermanfaat bagi peserta didik serta pendidik. Nah itu semua prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Dapat saya simpulkan dari yang prinsip umum di sini yaitu prinsip relevansi. Maksudnya saya simpulkan bahwa relevan itu bermakna kecocokan gitu ya. Cocok terhadap kurikulum yang diajarkan dengan apa yang peserta didik butuhkan. Sedangkan yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, yaitu dapat saya simpulkan fleksibel ini bermakna keterbukaan gitu ya, keterbukaan terhadap hal apapun dalam pendidikan. Pada pendidik itu harus fleksibel gitu, terbuka terhadap peserta didik. Agar apa? Agar pendidik ini tahu apa saja yang dibutuhkan pada peserta didik. Dan yang ketiga prinsip continuous. Di sini dapat saya artikan bahwa continuous ini bermakna terus-menerus gitu ya. Istiqomah maksudnya. Nah, di sini ini terus-menerus dalam apa? Misalkan kita di bidang pendidikan ini terus-menerus dalam bidang pendidikannya itu. Seperti guru itu harus terus-menerus mengajarkan kurikulum yang tersedia pada peserta didik. Walaupun misalkan ada terjadi sesuatu yang tidak bisa berlangsung pembelajaran itu, maka harus ada penggantian pembelajaran tersebut gitu. Tidak ada yang diajarkan. Makanya itu tidak boleh terputus gitu ya, pembelajarannya harus terus-menerus. Nah, di sini prinsip efisiensi yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Di sini dapat saya artikan yaitu tercapai dengan tepat dan cepat. Nah, kita sebagai pendidik misalkan itu kita harus dapat menjadikan peserta didik ini mencapai dalam tujuannya dengan cepat dan tepat. Dan yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Nah, di sini saya memaknai sebagai tercapai dan terpakai gitu ya. Contohnya kan tadi ya dapat saya simpulkan ya, contohnya itu kalau di bidang kedokteran itu kan dia sudah berusaha gitu ya, belajar mempelajari tentang ilmu kedokteran dan dia terapkan untuk apa? Untuk mengobati pasiennya tersebut dengan cara yang dia pelajarin tersebut ya gitu. Itu yang dapat saya simpulkan dari prinsip umum. Sedangkan prinsip khusus ini dapat saya simpulkan bahwa 5 prinsip ini harus dimiliki dalam suatu pendidikan gitu. Baik, dapat saya simpulkan bahwa keberadaan kurikulum merupakan salah satu bentuk nyata dalam mengusahakan terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, kurikulum tidaklah bersifat statis. Kurikulum dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis, mengikuti arah perkembangan zaman dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur masyarakat. Pengembangan kurikulum bukanlah proses instan tanpa adanya kajian yang matang.
pengembangan kurikulum harus memiliki prinsip-prinsip dasar seperti prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, efektivitas, dan komponen pendidikan lainnya agar tujuan pengembangan kurikulum dapat terarah dengan lebih baik. Cukup hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.